Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid Al-Waqar, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Badan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid, Imam Rawatib, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat kompleks Bukit Hijau yang kami hormati, kami muliakan. Dan kepada seluruh jamaah masjid Al-Waqaf yang kami cintai dan kami banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Walau nampaknya kita semua ini ngos-ngosan menggunakan masker. Menggunakan, bukan masker Pak, ini di masjid, menggunakan niqab. Nggak usah malu. Karena begitulah kita, umat Islam sedang dipermalukan. Jadi nggak usah malu. Walaupun dalam kondisi keadaan ngosan menggunakan masker. Tapi alhamdulillah kita masih bernapas. Kalau masih bernapas, berarti masih ada peluang bagi halayak kita sekalian, saya pribadi, ibu bapak, saudara-saudaraku jamaah, untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadaillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama, an umri fima afna, umur dengan apa kita habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah, dengan apa engkau rapukan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu dalam segala kompetensi keilmuan apa saja akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dan yang keempat, yang direbut orang-orang dan pejabat-pejabat kita sekarang ini, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaq. Hartamu dari mana kau dapati, untuk apa engkau belanjakan. Sebagai agama yang kontekstual, daya kekuatan peradaban dunia dan umat manusia telah tersirat secara jelas dalam 2 kekuatan kitab, Quran wal hadis, kata-kata ucapan lisan yang keluar dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu relevan, kontekstual, sistematis, teologis, dan rasional. Semua peristiwa yang pernah, sementara, dan nanti akan terjadi, Al-Quran sudah mencatat. Coba, dalam kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini, ada nggak referensinya di dalam Al-Quran? Semua ada. Kita beberapa hari ini dikejutkan dengan wacana argumentasi politik yang kadang-kala membuat tanda tanya besar. Apakah Islam ke depan akan tegak atau sebaliknya Islam di kemudian hari akan lenyap? Kata Nabi, tinggal nama. Catat baik-baik. Tadi subuh saya sudah jelaskan. Kekuatan kemampuan orang-orang kafir, baik dalam perdebatan argumen sains maupun dalam pergulatan fisik perang, tidak pernah ada kafir menang melawan bukan muslim, mukmin. Kalau muslim ini saya tanda tanya Pak. Saya orang yang masuk Islam dengan daya kekuatan kritik yang kuat. Jadi saya sekarang tidak ada yang ajar, tapi saya tahu muslim dan mukmin belum tentu sama. Mukmin sudah pasti dia muslim. Muslim belum tentu. Itu. Ya, tapi jangan ikut-ikutan. Ini analisis saya pribadi. Jangan ikut-ikut, nanti bisa sesat Bapak Ibu. Secara hipotesis boleh kita lihat di KTP orang agamanya apa? Islam, berarti Muslim belum tentu beriman. Kami yang dari kafir masuk Islam belum tentu. Apa yang ibu bapak duga? Karena biasanya begini, nila setitik merusak susu sebelanga. Kecewa umat Islam ini terhadap orang-orang yang masuk Islam tidak sedikit. Makanya saya tidak pernah mengatakan saya ini mu'alaf.
Karena saya tahu mu'alaf itu, saya tanya guru saya, apa itu mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya nggak ada yang bujuk. Berarti bukan mu'alaf. Terkait dengan kata Muslim tadi, begitu kita menyatakan kalimatullahi amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Allah, tidak sampai beriman la ilaha illallah dan melakukan perintah wajib Al-Quran, perintah Allah. Amantu bi rasuli, beriman kepada Rasul. Ini ajaran Islam, ajaran yang sistematis. Ketika manusia makhluk muslim ini mengucapkan syahadat, namanya manusia dari lahir dari dalam rahim ibunya. Siapapun manusia, apapun suku bangsanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada agreement, ada deal to deal, ada perjanjian ketika manusia disimpan ke dalam Qurari makin, ke dalam kantong rahim ibunya. Saya pribadi dari kasta Manado, suku Manado, orang Manado. Dalam studi antropologi budaya di Indonesia, Manado 99,9% agamanya Kristen. Dulu. Tapi sekarang presentasi umat Islam di Manado, buka aja di Google, 54% Muslim. Allahu Akbar. Jangan saya ngomong, buka aja di Google, presentasi umat Islam di Manado tahun 2020, 54%. Orang sadar, orang kemudian berbalik, kembali kepada fitrah. Karena sudah ada pengakuan, landasan di dalam rahim ibunya. Jadi salah sekali kalau mengatakan bahwa orang kafir masuk Islam itu adalah pindah agama. Dia kembali kepada fitrah sebagaimana pengakuan jiwanya ketika masih membentuk janin. Bukan pindah agama, dia kembali kepada fitrah, come back to the truth, kembali kepada kebenaran. Bukan dia pindah agama. Karena sudah ada perjanjian, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini yang dikaji oleh seorang doktor dari Perancis, ahli kandungan Maurice Buckley. Hanya satu kata, bukan satu surat, bukan satu ayat, satu kata dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia itu dari setetes mani, nutfah, mani. Lalu kami bentuk, jadilah saya pribadi, ibu bapak, saudara-saudaraku, agama apapun kita, suku apapun. Coba di volumenya, kurang baterainya habis kali. Keras sekali suara saya, paksa. Saya punya jadwal masih banyak di belakang. Nanti habis di sini saya. Suku bangsa apapun, termasuk saya orang Manado. Dari rahim ibu saya, Loce Pansariang, nama ibu saya. Ayah saya Reinhard Waloni. Setetes mani, minut fatin amsaj. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun, nutfah yang bercampur, setetes air yang bercampur antara sperma dengan dibuai dalam ovum. Hadirlah kita manusia. Ini suatu kajian yang ilmiah. Mana ada kitab suci di dunia ini, kitab suci agama apapun, mampu memberikan sumbangsi pemikiran sains. Ada kira-kira? Saya kalau mau debat dengan orang Kristen, saya tidak mau banyak-banyak bicara soal Bible. Saya akan bilang, satu ayat saja ada pendeta yang bisa buktikan Bible Kristen itu dapat memberikan pandangan sains. Saya akan kembali lagi ke Kristen. Kalau ada. Ini Al-Quran luar biasa. Saya sendiri pada waktu membaca Al-Quran ini, kenapa dari dulu saya tidak baca? Karena waktu sekolah teologia, bukan teologia, sekolah teologia itu. Kan dulu kan teologia, Theos and Logos. Theos adalah Allah, Rabbul Alamin. Logos itu adalah kata-kata atau wahyu. Teologia. Semua agama punya definisi teologis yang berbeda-beda. Dikaji secara aksiologi, etika, logika, estetika.
Saya kenapa tidak dari dulu masuk Islam? Tidak dari dulu baca Al-Quran. Karena ketika dalam jenjang kependetaan, studi teologi tadi, dilarang mahasiswa Kristen menyelami, apalagi memahami apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran. Akan dikatakan, jangan dibaca, itu suara setan. Ini, kebencian orang kafir terhadap Islam. Lalu saya berangkat, saya tahu. Di Kristen itu ada nabi. Yang kemudian menurut orang Islam dituhankan. Namanya Isa Al-Masih. Atau dalam bahasa aslinya di kampung Isa, Jesua Hamasya. Nama asli Isa itu adalah Jesua Hamasya. Saya mencari tahu, apakah Isa ini relevan dengan peristiwa historik Ahmad bin Abdullah atau Nabi kita Muhammad anak Abdullah. Karena Yahudi menyebut Rasulullah itu Ahmad bin Abdullah. Ahmad anak laki-laki, Abdullah bin itu anak laki-laki. Ehud Olmert bin Yosefus, Perdana Menteri Israel. Ehud Olmert bapaknya Yosefus bin Yosefus. Yahweh bin Reinhard, begitu. Apa punya relevansi secara antropologi, linguistik, bahasa dan budaya? Antum tidak akan mengerti satu pengetahuan kalau antum tidak mengerti budaya dan bahasa. Hadirnya pengetahuan itu. Di sini persoalan antara Islam dan Kristen bukan membanding-bandingkan Bible lalu dibanding dengan Al-Quran. Nah, ini debat yang awam. Tapi mencari titik persoalan dalam kompleksitas kehidupan historik. No history, no truth. Tidak ada kebenaran, tidak ada sejarah. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, tidak ada teori. No history, no truth, no truth, no theory, no theory, no science. Membuktikan apa yang saya katakan ini, saya mau tanya ibu bapak. Siapa yang hidup di zaman Rasulullah yang hadir pada malam ini? Ada? Ada yang hidup di zaman Rasulullah, kita semua yang hadir ini. Usia kita tidak relevan dengan persoalan sejarah yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, opa kita, oma kita, nenek kita, mbahnya kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Dari mana kita tahu beliau Nabi? Konsep kebenaran teori Al-Quran. Di situ kita pegang dulu. Untuk mencari tahu benarnya suatu agama, konsepnya adalah teori. Prinsip teori sains itu, teori salah, praktik tidak mungkin benar. Sedangkan teori sudah benar, kadangkala orang Islam salah. Apalagi orang Kristen yang kitabnya memang salah. Orang Kristen kitabnya, sudah lupa saya apa namanya. Ya. Nah, ibu bapak selama ini mengenal kitab orang Kristen itu namanya apa? Injil. Sudah jangan malu-malu. Bible itu kan setelah saya masuk Islam baru tahu. Umat Islam di seluruh dunia mengatakan kitab Kristen itu adalah Injil. Bahkan sekaliber Zakir Naik mengatakan the gospel, Injil. Hati-hati Pak, kalau kita mengatakan ini KUHP, kitab hukum, kitab hukum undang-undang pidana KUHP, hampir saya sebut kitab karena uang habis perkara begitu ya. Yang lagi ribut ini kan undang-undang cipta kerja, Omnibus Law, keras ini. Kalau ini KUHP, maka rincian dalam peristiwa perkara pidana secara sistematik, kontekstual, dicatat dalam seluruh pasal dan ayat berdasarkan angka. Makanya jangan heran kalau ada kiai atau ustadz, ulama, buya, syekh menyampaikan pidato pada Jumat mengatakan, kita lihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 5 ayat 4. Begitu juga di Kristen, dengarlah firman Tuhan. Yesus berkata, Matius, Markus, Stefanus, Bisul, Korintus, Tetanus pasal 5 ayat 7, Lukas 5 ayat 1, Lukas 7, Bisul 3, kan begitu. Jadi ada angka-angkanya. Coba perhatikan ke sini, ini tak kaji secara ilmiah, supaya enak. Islam itu al-Islamu ya'lu wala
yu'la alai. Jangan masuk Islam kena mimpi, kaji secara ilmiah. Ada angka-angka. Pendeta berdiri di mimbar gereja hari Minggu. Dengarlah firman Tuhan sebagaimana tercatat dalam Yohanes 5 ayat 4, Matius 3 ayat 1. Sama di Islam juga begitu. Ustaz Kiai mengatakan Al-Baqarah sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah pasal 14 ayat yang sekian. Ada surat Al-Baqarah ayat yang ke-5, surat Al-Baqarah ayat yang ke-12, surat Maryam ayat yang ke-30. Semua dirincikan dengan angka-angka. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kitab yang ditulis ini betul adalah Injil? Sampai hari ini nggak ada satu Muslim pun yang kritis akan hal itu. Coba perhatikan, dari semua nabi yang diutus oleh Allah, mereka semua menerima wahyu itu pada bulan Ramadan malam pertama Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Suhuf Ibrahimah dalam bahasa Aramik. 700 tahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan lembar kitab Taurat Musa di Bukit Tursina. Pada waktu Allah berikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, Taurat itu dalam bentuk apa? Dalam catatan sejarah di Ten Commandments, 10 perintah for the Israel descendants kepada keturunan Bani Israel. Taurat itu diberikan Allah Ta'ala kepada Musa di Bukit Tursina dalam bentuk 2 loh batu. Ini jamaah dengar baik-baik. Bukan dalam bentuk buku begini, bukan dalam bentuk kitab, dalam bentuk batu yang kembar bertuliskan 5 dan 5 perintah. Disebut dengan 10 perintah bagi Bani Israel. Ini Nabi Muhammad jauh belum datang. Setelah itu ada kitab 3.500 tahun setelah Moses, ada kitab yang Allah turunkan kepada seorang nabi yang dijanjikan bagi Bani Israel. Karena 3.500 tahun sepeninggal Musa alaihissalam, Bani Israel tidak mempunyai nabi. Maka diutuslah sosok nabi dengan cara yang spektakuler, dilebihkan oleh Allah dalam peristiwa mujizat. Bahkan orang mati pun beliau bisa bangkitkan atas kekuatan mujizat dari Allah. Siapa namanya? Isa Al-Masih. Perhatikan rangkaian sejarah ini. Karena saya bilang tadi, tanpa sejarah kita tidak akan mengetahui Islam ini benar. Nanti akhir sejarah cerita saya ini akan terlihat mana yang mualaf, antum atau saya, kan begitu. Mudah-mudahan dengan begini muncul di YouTube Pak Maruf Amin dengan Mokhtar Kibulin sadar masuk Islam lagi. Lalu apa peran dan fungsi Isa? Isa ditugaskan untuk apa? Lihat dari 2 kitab. Lihat dalam Bible New Testament Perjanjian Baru, lihat juga dalam Al-Quran. Jangan cari perbedaannya, kita cari persamaannya, baru kita kritisi dengan tegas. Bukan bermain di medsos. Lalu kita lihat, apa kata Isa dalam Bible, apa kata Isa dalam Al-Quran. Anggaplah Yesus itu Isa. Anggaplah Yesus adalah Isa. Sementara di dalam Kristen itu bukan Yesus, bukan Isa, Yesus. Kenapa saya katakan bukan Isa? Karena Isa Al-Masih tidak dapat divisualisasikan baik dalam bentuk gambar maupun lukisan. Sejarah ini saya tahu karena saya belajarnya di sana, di Yerusalem, di tempat kelahiran Al-Masih. Waktu Isa dilahirkan, imam besar, imam mahkamah agama yang ada di Yerusalem namanya Kayafas. Raja pada waktu itu di Yudea adalah Herodes. Wali kotanya Pontius Pilatus, Romawi. Karena Romawi menduduki Yerusalem 65 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Perhatikan sejarah ini. Orang Kristen dengar, segera disunat masuk Islam. Anak Islam kan orang Kristen sudah ribuan, Manado bahkan pun sudah berubah.
Karena penjelasan ilmiah. Jangan berdebat di medsos. Buta huruf pun ngaku profesor itu. Maka saya nggak pernah tanggapi. Bagaimana proses kelahiran Al-Masih? Ilmiah. Ilmiah spektakuler di luar jangkauan logika. Karena ada 3 hukum rajam yang berlaku sampai hari ini di tengah kehidupan masyarakat Yudaisme. Karena agama orang Yahudi hari ini adalah Yudaisme. Kitabnya bukan Taurat, kitabnya adalah Talmud. Talmud. Abjadnya mirip dengan Hijaiyah. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Pesade, Kofresi, Shin, Tau. 22 abjad tanpa vowel, dia menggunakan konsonan. Kalau di kita, penulisannya yang saya samakan saat ini, kalau kita baca kitab kuning, kitab gundul, sama dengan penulisan Ibrani, kanan ke kiri, tanpa ada huruf vowel. Kalau kita di Islam apa itu? Sakal ya, Pak Haji. Menulis huruf tanpa huruf kecil, tanpa huruf hidup. Sakal. Tanpa sakal, gundul, tanpa baris. Nah begitulah penulisan Ibrani. Semakin antum menguasai kosakata Perancis, antum akan menguasai bahasa Ibrani. Karena konsumsi bahasa Ibrani itu mengambil kata-kata, kosakata dari bahasa French, orang Prancis. Al-Masih datang, bukan pakai bahasa Ibrani. Itu maksud saya. Yahudi ini menerapkan 3 hukum dalam keagamaan mereka. Sampai hari ini berlaku. Hukum rajam. Ketemu anjing, rajam dengan batu. Ketemu orang kusta, rajam dengan batu. Dan 1, ketemu wanita berzina, rajam dengan batu. Saya dengan seorang teman pergi ke sana, lihat langsung perempuan dirajam sampai mati. Dari dekat Samaria sampai ke Nazaret. Dilempar dengan batu karena melacur. Konon pada waktu itu, ibunya Al-Masih ini hamil, si Maryam. Begitu hamil, masyarakat mulai melaporkan kepada Kayafas, pemimpin agama Yahudi. Itu ada wanita hamil di seberang sana, di Yerusalem. Siapa dia? Nazaret. Namanya Maryam. Didatangi oleh orang Yahudi. Mana suamimu? Saya nggak punya suami. Tapi kamu dikabarkan hamil. Ya. Saya juga tidak tahu, tiba-tiba saya hamil. Ini persoalan. Karena malu dan takut, lari Maryam, mengungsi ke sebelah kampung. Membangun pondok kecil di bawah pohon kurma. Dikarang oleh cerita Kristen, bersembunyi di kandang binatang. Innalillahi. Bapak, ibu pergi, urus pisah, berangkat ke Yerusalem, lihat di mana orang Yahudi ada kandang kambing. Yahudi tidak memakan makanan haram. Yahudi tidak memelihara anjing, tidak memakan konsumsi daging babi. Enggak, haram bagi Yahudi itu. Konsep kehidupan, adat istiadat, moralitas, etika agama Yahudi sama dengan Islam. Cuma bedanya, anak umur 8 hari harus disunat. Makanya di dalam Bible Lukas pasal 2 ayat 21 dikatakan, pada hari yang ke-8 anak itu disunat, diberi nama Al-Masih. Lukas pasal 2 ayat 21. Saya ceramah di Sulawesi, ada yang protes. Bohong Yahya itu. Tuhan saya tidak dibaptis. Tuhan saya tidak disunat, tapi dibaptis. Nah ini. Begitu dilaporkan ke polisi, polisi panggil. Ustaz sudah bikin keributan. Terus? Katanya Yesus disunat. Bapak dengar dari siapa? Ada yang datang melapor sini, Pak. Coba bawa Alkitab. Bapak juga kan orang Kristen. Buka Lukas pasal 2 ayat 21. Baca sama-sama kalian, sama-sama kafir. Baca. Dijelaskan oleh Lukas pasal 2, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama apa? Yesus. Disunat atau dibaptis? Iya, dibaptis di sini. Ya, jangan marah sama saya, marah sama pendetamu. Makanya pintar, cerdas. Tidak ada orang kafir masuk Islam, orang bodoh. Kompetensi kemampuan mereka di atas rata-rata. Rugi-rugi saya orang Manado. Kalau masuk Islam bukan dianggap anak lagi. Kalau masuk Islam diusir, difitnah, dihina habis-habisan. Mau saya begitu? Tidak mau sebenarnya. Secara manusiawi saya tidak akan masuk Islam. Akan berpikir, ini pisah dengan keluarga, siapa di tanah Jawa saudara saya?
Tapi karena petunjuk hidayah Allah atas kecerdasan, kemampuan kami memahami sejarah dan melihat langsung sebagai pelaku sejarah, gak peduli saya. Lebih baik miskin melarat, tapi kehidupan akhir saya masuk surga. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Ahli kitab yang bagaimana? Ini yang lagi bicara. Masuk surga. Bagaimana dengan yang pendeta-pendeta tidak masuk Islam? Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kasabu, pendusta, akan kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi para pendeta ini semuanya tempatnya adalah neraka jahanam. Itu kata Allah, kata Al-Quran. Yang masuk Islam, tempatnya adalah surga. Kalau mau marah sama saya akan buktikan bahwa kitab yang Anda percaya itu bukan Injil. Umat Islam pun jangan ikut-ikutan. Injil itu adalah firman. Injil itu adalah perkataan yang diteteskan, yang dilimpahkan Allah pada lisan Nabi kita yang ke-24, Isa alaihissalam. Klaim, miliki itu bahwa Isa adalah Nabi kita. Yesus Kristus ini, Masya Allah, dari titik sejarahnya sudah beda. Begini supaya lebih mudah. Dua orang duduk di depan Bapak Ibu, satu bernama Michael, satu bernama Abdullah. Mana dua orang ini Muslim, mana kafir? Mana dua orang ini Amerika, mana Arabian? Mana dua orang ini mukmin, mana dua orang ini Kristen? Michael atau Abdullah? Nama Michael Islam atau Kristen? Identik dengan Kristen. Yesus Kristus bahasa apa itu? Kok nggak mau dikritisi oleh jamaah? Alpha, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, nu, omikron, pi, psi, terakhir omega. Itu adalah abjad Greek, Yunani. Dari silsilah dewa Zeus kepada Lesos Kristos. Jangan permainkan kitab Al-Quran, wahyu. Wahyu tidak bisa dianalisis secara matematik, logika. Bagaimana mungkin orang dari kampung anak yatim dan piatu tidak pernah mengecap pendidikan formal, tapi menulis susunan rangkaian kalimatullahi yang dapat memberikan sumbangsi bagi pemikiran dunia. Maurice Buckley mengatakan, nutfah itu setetes air dalam bahasa Arab mengandung berjuta-juta sel telur. Dari mana Rasulullah Muhammad kuliah fakultas kedokteran, konsentrasi ilmu kandungan. Ilmu kandungan. Maurice Buckley terus berpikir, ini bukan manusia biasa. 100 the great men in the world is Prophet Muhammad good man, number one. Itu yang dilanjutkan oleh Michael Hart. Dari catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah the great man, the good man, manusia terbaik. Jadi jangan cuma good looking. Antum kalau nggak bisa baca Al-Quran, nggak usah nantang Islam. Urus agama, anti-Islam. Iya kan? Orang Islam jangan cuma good looking, the great man. 10 tingkat di atas good looking. Jangan cuma nampak baik, tapi juga terbukti baik. The great man, manusia terbesar di dunia. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang nulis buku Michael Hart. Catatan 100 manusia terbaik di dunia. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Yesus Kristus, banyak para profesor Amerika, Eropa, Asia, Afrika mengatakan Yesus Kristus is the fictive. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong.
Di Indonesia juga kan ada pernah itu tahun 2008 apa 2009. Dari Pulau Jawa sini, kalau nggak salah dari Kabupaten Malang inilah, ada orang yang mengaku pahlawan Supriyadi. Betul, kira-kira ada itu. Tahun 2008, antara 2008 dan 2009. Sampai diwawancarai, diinterogasi, diinterview oleh Mata Najwa. Betulkah Bapak ini adalah seorang, Supriyadi? Ya, saya Supriyadi. Tapi begitu diadakan penelitian sejarah, back to history, pulang kepada sejarah, dan menggunakan cara kepolisian, forensik, didapati tulangnya, uratnya, bukanlah manusia yang hidup di zaman Supriyadi. Berarti sejarah meninggalkan jejak usia. Nah, kenapa kita sebagai umat Islam tidak mengkritisi bahwa orang yang dihadirkan dalam nama yang disebut oleh Kristen itu bukanlah Nabi Isa? Kita ikut-ikutan. Isa Kristen, Muhammad Islam, Musa Yahudi. Siapa yang ajar kira-kira ajaran Islam dari dulu itu? Isa itu Nabi kita. Lakum dinukum waliyadin. Yesus Kristus itu silakan milik Kristen. Kok masih ada orang Islam yang percaya kemudian murtad dari Islam? Makanya beda kalau orang murtad dari Islam dengan orang yang masuk Islam, tuh backgroundnya beda. Orang yang masuk Islam itu kebanyakan meneliti secara ilmiah, bahkan para ilmuwan dunia pun masuk Islam karena kekaguman mereka mengkombinasikan apa yang mereka tempuh dalam spesialisasi keilmuan mereka sebagaimana yang tertuang dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. His converts, dia masuk Islam. Bahkan ada seorang profesor botani, ahli tumbuh-tumbuhan, tidak bisa tidur berpuluh-puluh tahun. Begitu melihat orang Indonesia sholat di Masjid Al-Hikmah Mosque, New York, Amerika, dia lihat loh, sementara imam pidato, ustadz khutbah Jumat, ini jamaah di luar masjid seperti di luar-luar begitu, tidur. Dia bilang besok Jumat saya mau datang sini, siapa tahu saya bisa tidur. Imam masjidnya di sana orang Indonesia, memang masjid komunitas Indonesian Muslim Community, Al-Hikmah Mosque, masjid komunitas orang Indonesia. Begitu dia datang, dia hari Jumat kemudian, dia tertidur, dia masuk Islam. I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messengers of Allah. Dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan orang bodoh, tapi kita di Malang ini, innalillahi. Di Pulau Jawa ini dibodohi 1 bungkus Indomie beras 1 liter, murtad. Beruntung ibu bapak lahir dari Islam, tumbuh dalam keluarga Islam, miskin melarat, tidak berpengetahuan secara akademik, nggak apa-apa. Yang penting saya beragama Islam, keberuntungan besar. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil laghwi muridun wallazina hum fil zakatihi fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Di ayat yang lain surat Al-A'la, qad aflahal man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Satu surah dengan surah yang lain mempunyai kekuatan historik sejarah yang sama. Beda dengan di Kristen. Matius bilang ke kanan, Markus bilang salto ke belakang. Ada di kompleks ini orang Kristen, kalau dia ke gereja hari Minggu tegur dia. Kitabnya kan setebal tisu begini. Dia bawa-bawa ke gereja hari Minggu, mana dia paham isinya? Nggak paham. Kalau di Islam kita Ustadz menerangkan ada interaktif, dialog interaktif antara jamaah dan si mubaligo. Ditanya sama mubalik, Ustadz menjelaskan tadi begini. Relevansi hadisnya begini. Bagaimana itu terjadi Ustadz? Ustadz menerangkan dengan bahasa aslinya, speak Arabic, bahasa Arab. Di Kristen tidak boleh. Pendeta ente bilang kemarin, jangan coba-coba. Ikuti saya, ini firman Tuhan. Sifatnya indoktrinasi. Kalau di dalam Islam, sifatnya adalah ilmu. Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama disampaikan kepada jamaah. Jamaah berhak untuk mengetahui keilmuan itu. Di Kristen nggak boleh.
Apa yang pendeta terangkan, pendeta bilang ke kanan, ke kiri, ke neraka, ayo sama-sama. Ramai di sana. Semua teori yang tertuang dalam Bible Kristen itu, ibu bapak sudah terjebak selama ini menyebutnya Injil. Injil tidak pernah terbukukan dalam konsep teori kitab seperti Al-Quran sekarang. Injil itu adalah perkataan yang dirahasiakan Allah dalam mulut Nabi Isa. Nanti terbukukan pada abad yang kelima. Di Gua Hira diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan logika sederhana, kira-kira catatan sejarah Isa di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, apakah Isa pernah jumpa dengan Nabi Muhammad? Tadi kan saya tanya, apakah ibu bapak pernah jumpa dengan Rasulullah atau kakek kita? Enggak. Kami mengetahui Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, amantu bir rasuli, karena berdasarkan keterangan Al-Quran. Nah, apakah Isa pernah jumpa dengan Muhammad dan berkata, Is, apa mat? Nanti kalau ente datang, tolong sampaikan bahwa saya juga akan jadi nabi di kemudian hari. Apa pernah terjadi itu? Isa lahir 6 sebelum Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir 20 April tahun 571. Berarti rentang waktunya, jarak waktunya 576 tahun. Mustahil mereka pernah bertatap muka, face to face, berhadapan untuk saling berbincang-bincang. Mustahil. Lalu dari mana cerita sejarah Isa Al-Masih? Masih ada sampai hari ini dalam Al-Quran. Dibukukan dalam peristiwa yang sangat-sangat benar. Saya mencari tahu ke Yesebroth. Saya pergi ke Yerusalem. Umur berapa Isa menyampaikan firman Allah Ta'ala ini, memperkenalkan, memproklamirkan dirinya sebagai Rasul? Menurut orang Yahudi, Isa baru 1 menit keluar dari rahim Maryam, sudah bisa berbicara. Jadi Yahudi itu, begitu mau rajam Maryam, ada satu kelompok ahli perbintangan. Mereka bilang begini, jangan dulu dirajam, karena kehamilan Maryam ini senantiasa berhubungan dengan bintang yang ada di atas. Maka coba Haji lihat, orang Kristen kalau Natal ada bintang. Bintang dari timur. Di atap rumah di atap rumah Maryam. Kata orang-orang Majusi ini, kalau Islam disebut Majusi ya, kalau orang Kristen orang-orang Majus. Orang Majus ini berkata, astronom ini berkata, ahli perbintangan, jangan rajam Maryam sebab kehamilannya ini 9 bulan berhubungan dengan bintang yang ada di atas rumahnya. Oke, kalau kata Yahudi begitu, kita tunggu masa persalinan Maryam. Ditunggu oleh Yahudi. Sementara menunggu, Yahudi itu kemana-mana pakai kitab, dia bawa setebal tisu begini. Makanya lihat orang Kristen tiap hari Minggu. Yahudi tunggu, apa nih anak ini lahir betul-betul memberi tanda atau tidak? Benar. Dia sudah jaga ada 3 kelompok di tengah kehidupan di Yerusalem itu. Yahudi, Saduki, Majusi. Apa satu? Kelompok. Apa yang kita sebut dalam politik perang itu yang ada sini. Zionis. Tapi dulu nggak mengenal kata Zionis. Itulah kaum ortodoks Yahudi yang disebut dengan Saduki. Mereka duduk di situ, tunggu sampai Maryam melahirkan. Begitu melahirkan, Habib Rizik pernah dilaporkan ke Mabes Polri oleh orang Kristen seluruh Indonesia. Mengapa? Habib bertanya, kalau Isa dilahirkan siapa ibunya? Kalau Isa dilahirkan siapa bapaknya? Kalau Isa dilahirkan siapa bidannya? Bidan pada waktu itu adalah Ananias dan Sapira, suami istri. Kalau orang Kristen nggak cerdas, dia marah. Tapi saya tahu sejarahnya. Ananias adalah suaminya yang menyunat Al-Masih, yang mengkitankan Al-Masih, sedangkan Sapira, istrinya, memandikan, membersihkan tali pusar daripada Yeshua Masya Isa Al-Masih. Begitu ditaruh di atas ayunan, berpaling anak ini dengan senyuman yang manis, menghadap kepada Yahudi dan Saduki, Majusi. Lalu keluarlah surat 30, surat Maryam, ayat yang ke-30. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Maka lillahi ayat kisah biwaladin subhana isa qada amran fa aina ma yaqulu lahu kun fayakun.
Kola ini, saya ini, kaget Yahudi, anak baru dilahirkan, baru keluar dari dalam rahim, sudah berkata-kata. Jadi mengenai Isa berbicara dalam buayan itu, bukan saya dengar kiai menjelaskan, saya tahu dari sana. Yahudi ini karena kepala batu, dia bilang sama kelompoknya, ayo kita pulang. Ternyata apa yang dikatakan anak ini, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat, dibenarkan oleh Taurat dan Injil. Pulang kita. Ternyata anak ini memang sudah mencatat dari kitab-kitab para nabi. Kitab para nabi itu ada 3. Disebut dalam studi teologi Kristen, Tenak, Torah, Nebiim, Ketubim. Torah 5 kitab, Ketubim kitab para nabi-nabi kecil. Torah, Tenak, Torah, Nebiim, Ketubim. Nabi-nabi kecil, Ketubim itu adalah kitab susunan para rasul. Kalau di dalam nabi ini ada 25 rasul, 124.000 nabi. Pulang mereka. Yahudi katakan, ini jangan dulu menyerah. Kita tunggu satu syarat lagi. Kalau syarat ini terpenuhi, berarti anak ini adalah bagian daripada agama kita. Ditunggu. Yang saya katakan tadi, ketika Isa mengucapkan, Qala ini Abdullahi atani al-kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Itu ada nggak di Al-Quran sekarang? Ada nggak di Al-Quran sekarang? Apakah pada waktu Isa baru lahir itu Nabi Muhammad tunggu-tunggu lalu pakai pensil dan buku tulis seperti Intel datang periksa Ustadz siapa yang datang? Ya kan begitu biasanya ada waktu kemarin Pilpres, Intel datang di masjid, lihat siapa yang datang, Yahya Waloni, radikal. Kira-kira ada nggak begitu Rasulullah tunggu di belakang pintu Isa sementara Maryam sementara bersalin, lalu Rasulullah tulis apa ini yang diucapkan oleh Isa? Rasulullah jauh jaraknya dengan Nabi Isa. Tapi karena mereka sama-sama nabi, satu menyampaikan terjadi. Beda dengan pejabat kita. Menyampaikan A, ini ribut-ribut begini kan karena janji-janji Joko Widodo. Betul atau betul? Dia ucapkan sesuatu yang mengandung janji tidak terbukti. Beda dengan Nabi. Nabi menyampaikan ribuan, ratusan ribu tahun, besoknya terjadi. Itu yang disebut dengan nubuah, risalah, informasi, kitab, wahyu para nabi. Ada sampai sekarang surat Maryam ayat 30 sampai 31. Penelitian ini yang saya mau tahu, apa betul ada relevansinya dengan perkataan Isa terhadap Muhammad. Yahudi pulang, Yahudi bilang sudah, ini anak ini jangan disentuh. Berarti ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita pulang. Tunggu 8 hari. Apa nih anak akan disunat? Betul. Datang Yahudi 8 hari, anak ini disunat. Apa perkataan yang kedua? Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idzqala Isa ibnu Maryama ya bani Israila ini Rasulillahi ilaikum musyaddiq kalima baina yadaya min at-taurati wa huwa sisran bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, yang menyampaikan Nabi kita akan datang di dalam Al-Quran adalah Nabi Isa. Antum orang Islam mengakui Isa di gereja, bagaimana ini? Saya masuk Islam hanya karena kelengkapan sejarah itu yang melengkapi pemikiran teologi saya. Apa yang saya pelajari di Kristen, bahkan sudah mewisudahkan para pendeta, menyesal saya, minta ampun. Ya Allah, saya akan pergi ke agama Islam. Walaupun saya tidak punya saudara di dalam Islam. Tinggalkan, bawa anak istri, mari kita ucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah agama yang benar. Inilah pegangan hidup dan mati kita. Karena sebentar kita akan berangkat menghadap pengadilan Allah. Kita semua akan diadili dalam pengadilan yang suci. Yadaillahi ta'ala. Hanya 4 persoalan itu yang ditanya. Berhenti saya dari agama Kristen. Serahkan semua argumentasi kitab. Serahkan semua bekal surat-surat UKI Papua. Dan kami berangkat menuju ke Jawa. Saya yang mempendetakan para pendeta. Saya tinggalkan, sebagai rektor saya tinggalkan. Mbahnya, dedengkotnya kafir. Begitu masuk Islam, Allahu Akbar. Tidak semudah yang kami bayangkan. Menderita. Kalau di sana, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dipelihara dengan baik. Jadi bapak ibu kalau mau cepat kaya, nggak usah tunggu pemberian pemerintah. Murtad saja, sudah kaya besok.
Langsung diberi fasilitas, rumah bagus, fasilitas mewah. Apalagi kalau yang murtad pintar-pintar, ada kemampuan sedikit seperti Saifuddin Ibrahim, itu cepat kaya itu Pak Haji. Sampai hari ini tidak pernah terbersit dalam pikiran kami. Hubud dunya, ra'sukuli khotiat. Cinta kepada dunia, akar dari segala dosa. Datang Nabi Isa, tumbuh di tengah masyarakat Israel, yang dia sampaikan dakwah Nabi Isa itu, Injil yang benar itu adalah mengatakan akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Injil yang sebenar-benar Injil. Jadi ibu bapak kalau mengatakan kitab suci Kristen Injil, ibarat bangunan ini, masjid, pondasinya lemah. Hancurkan masjid ini, jangan dindingnya, jangan temboknya, pondasinya digoyang, roboh semua bangunan masjid. Artinya, keislaman di Indonesia ini, disitulah kelemahannya. Makanya jangan heran, biar ulama, biar politikus pintar, mudah dibawa menjadi munafik. Karena dasar konsep tauhidnya lemah. Saya dan keluarga tidak mudah untuk digoyahkan. Coba nonton di YouTube, orang bilang Ustadz Yahya itu berani. Bukan berani, karena saya tahu nggak ada Kristen yang bisa melawan. Gitu. Otaknya, daya motorik, kekuatan pemikiran Kristen itu saya yang, kabelnya di kepala itu saya yang sambung dulu. Jadi saya mudah untuk memutuskan. Begitu saya masuk Islam, enggak ada saya pilih-pilih ini NU, Muhammadiyah, Nahsabandiyah, Al-Wasliyah, enggak. Saya tadi subuh orang kunut enggak kunut, saya enggak apa-apa. Kunut menurut NU doa, tidak kunut menurut Muhammadiyah, lebih cepat, lebih bagus. Apa yang ente mau ributkan? Yang suka ribut-ribut dengan sama Muslim itu kepentingannya cuma satu, fulus. Itu. Makanya janganlah bergantung kepada makhluk. Ibu bapak tahu saya selama 14 tahun berkeliling Indonesia itu cuma dengan istri anak. Nggak pernah saya pakai pengawal. Saya bawa mobil selama 14 tahun. Nggak pernah saya terkapar di rumah sakit. Pejabat tidurnya puas, gajinya besar, berobat ke Singapura, pulang tinggal nama, alias wafat. Nggak ada rasa sakit di badan, walaupun musim apa ini sekarang, kopat, covid, segala macam itu. Seperti nggak ada sama kami itu. Orang lagi tegang pakai masker segala macam. Sudahlah, justru pakai masker itu susah bernapas antum. Apalagi di masjid begini, buka aja dulu Pak itu. Jangan malu-malu. Saya juga tahu Pak, orang pakai masker ini kan menghindar denda. Kalau di Jakarta saya tanya, mulai dari imam sampai jemaah, masker semua. Imamnya sholat pun dia pimpin sholat, dia tidak buka masker. Saya bilang, Pak, ketua masjid, ini sumbingnya tuh imam. Nggak sumbing Ustaz, dia kan pakai masker. Lapas Quran pun sudah melenceng jauh karena mau menutupi. Ya, ada corona ini, ada. Saya yakin ini senjata biologis yang bocor karena sudah mengglobal. Ada itu. Di mana-mana ada. Wajib untuk kita waspada. Raja Salman aja tutup lockdown. Saya dari awal sudah ceramah, sekarang terbukti. Muldoko dengan dokter ribut. Saya sudah katakan ini bisnis WHO. WHO bermain dengan para mafia-mafia di Amerika. Ini pertarungan bisnis ini. Sudah lama saya sampaikan, terbukti sekarang ribut. Orang mati karena jantung dibilang COVID. Coba habis ceramah begini pergi ke dokter, mana ada yang berani ke rumah sakit? Nggak berani. Setelah didiagnosa, check up, diagnosa COVID. Sudah dikubur, baru keluar suratnya. Hasil diagnosanya, penentuan penyakitnya. Non-reaktif. Bukan positif negatif. Kalau virus bukan positif negatif. Reaktif, non-reaktif. Dan orang Indonesia ini secara antibodi, imun tubuh ini kuat karena mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Tidak rentan dengan virus. Kecuali di Eropa, Amerika, itu rentan dengan virus. Nah, keimanan ini yang kami sadari bahwa Islam dan iman tauhid itulah mengalahkan segala macam kekhawatiran. Kami jalan keliling Indonesia. Saya yang bawa mobil. Berhenti di mana-mana, entah ini cebong, kampret, nggak tahu saya. Kafir, munafik, PKI, nggak peduli saya. Di kawal-kawal saya nggak suka. Biar saya jalan sendiri dengan kemampuan atas pertolongan hidayah dari Allah. Nggak usah masuk ke Muhammadiyah, nggak usah ke NU, nggak usah ke Banser.
nggak usah ke PI, nggak usah ke Ansor, apalagi jadi ban serep. Masjid dimusuhi, umat Islam dimusuhi, gereja kau jaga, kau jilat tuh kotoran kafir di sana. Itu. Jadi penjilat. Makanya saya senang dituduh kadrun. Bagus kadrun itu. Kadrun itu adalah melambangkan apa? Kadrun itu. Kadal itu melambangkan apa? Pertarungan, melambangkan pejuang. Bertarung di daerah tropis, minum pun tidak, kuat bertahan seperti onta. Jangan ibu bapak menjadi anjing. Kotoran pun kau jilat, makanan sampah pun kau makan. Itu adalah anjing. Nah ini. Bangga saya dituduh kadrun. Kadal, gurun. Yang keluar dari musuh, Paul. Musuh punya mulut. Bahwa orang Islam itu katanya kiai kadrun. Ada Ustadz PKI sekarang? Oh ya banyak. Banyak. Karena yang anti tokoh-tokoh agama, yang anti ulama, yang anti Islam adalah komunis. Ada. Banyak. Maka kita berdoalah kepada para pendakwah ini. Kemarin sudah ada ulama yang ditusuk, Syekh Ali Jaber. Iya, insyaallah datang ke sini. Tapi mic-nya perbaiki dulu, keras sekali ini. Kenapa? Saya kencang betul bicara, artinya teriak sudah setengah mati. Jangan bilang Ali Jaber, Pak, sekelas saya aja ya, cek. Malu-maluin. Iya. Yang datang ini aja kelas kampung sudah begini modelnya, apalagi Syekh. Jadi sudahlah, inilah kita kebanyakan orang Indonesia ini. Terlalu tinggi bicara. No action, talk only. NATO semua, Pak. Bapak bukan anggota DPR ya? Oh. Merah ini, PDI jangan. Kopiah merah ini. Jangan-jangan kawan ini, lawan ini. Satu waktu di Lampung saya tidak tahu kalau yang undang ini PDIP. Namanya Sunarto. Begitu saya ceramah, saya bilang doakan Megawati supaya cepat tewas, cepat mampus. Ustadz jangan, itu ketua umum saya, ente juga cepat mati di situ. Sama-sama kamu dua mati di situ cepat. Sampai pulang saya tidak dikasih amplop, Haji. Kebetulan saya juga bukan imanuhum fi amplopihim. Ya, saya kemana-mana dengan ilmu. Bawa buku saya jual ke jamaah. Itulah saya beli bensin. Bagi yang minat untuk mendapati ini, ente tidak miliki ini, rugi antum. Nah, ini buku paling jelas untuk menceritakan kebohongan kitab Kristen. Habis semua saya bongkar di sini. Jadi saya yang mengislamkan kami adalah kebohongan Bible Kristen. Ini datanya. Kalau ada tetangga kafir di sekitar sini, kasih aja di buku suruh dia baca. Besok nggak ke gereja itu, malas, benci dia. Muslim yang baca, insya Allah keimanan tauhidnya makin kuat. Nah, ini yang saya bawa kemana-mana. Nggak mau saya merayap ke pintu Joko Widodo. Nggak. Kalau ulama sudah merayap ke pintu pejabat, innalillahi. Mau bawa kemana kejujuran agama ini untuk umat yang begini besar? Saya sudah berkeliling kemana-mana, seringkali jamaah bertanya, Ustadz tidak pernah takut di jalan. Takut sama siapa? Takut sama orang Kristen kalau ketemu. Ya sering juga ketemu, tapi kok dia lari kalau lihat saya. Di Manado pernah saya sampai mobil saya dibakar, dikeroyok. Tapi saya katakan bahwa saya dan jamaah juga jangan lantas dengar begini langsung cari di mana orang yang ganggu. Nggak usah, sudah resiko. Kalaupun mati di jalan dakwah itu adalah jihad. Saya minta kepada jamaah cukup doa. Ya Allah, ya Rabbi, dimanapun Yahya dan keluarga berada dalam menegakkan dinul hak, dinul Islam, lindungi, naungi, payungi dalam keberkahan rahmat hidayahmu dunia hatta akhirat. Itu aja, amin. Itu aja doa saya minta kepada jamaah. Karena kami menegakkan Islam ini bukan mudah, berat. Kadangkala di tengah jalan itu mengantuk, tidur di pinggir jalan, macam-macam kami lihat. Nah, kalau itu betul, makhluk-makhluk halus. Jamaah tanya, sering ketemu Ustaz orang-orang kafir? Ya, kalau kafir ganggu jarang. Tapi ketemu orang makhluk-makhluk halus itu sering. Kok bisa begitu Ustaz? Iyalah, karena di sana kan tidak pernah ketemu, memang sama-sama halus. Artinya di waktu di kafir sama-sama setan. Nanti masuk Islam, oh begini, dunia halus pun kami bisa lihat. Jadi jangan menjadi provokator dalam berdakwah. Alhamdulillah, di mana-mana saya Islamkan sudah banyak. Saya heran kok, ada Pak Haji mengatakan sama saya tadi di Malang ini. Ustadz katanya ada tuh Saifuddin, Islamkan banyak, Kristenkan, murtadkan banyak orang Islam. Enggak ada. Lihat aja persentasenya. Di mana-mana saat ini orang banyak masuk Islam. Sejak saya masuk Islam,
upaya kristenisasi itu mandek, nggak berkutik. Karena saya insya Allah kalau bicara nggak ada pakai singgung. Saya kalau ceramah itu nggak pakai singgung. Pokoknya kafir kau ke neraka, Muslim masuk surga. NU surganya agak ke kanan karena pakai kunut, lampu merah Alfamart belok kiri. Muhammadiyah nggak pakai kunut, ambil kanan ada UTS, Universitas Muhammadiyah, ambil kiri lagi. Ada TMP di situ, itu Muhammadiyah. Tidak ada surga NU, tidak ada surga Muhammadiyah. Siapa yang beriman kepada Allah sampai akhir hayatnya tidak murtad, tidak munafik, insya Allah tempatnya surga. Itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu bapak. Saya sebenarnya berapi-api, tergantung mic ini. Sekali lagi, kembali terus ke sini saya. Yang paling utama sebagai pendakwa itu, kepada seorang pendakwa itu, bukan amplop, sound system. Oh ya, saya berapa kali, karena saya punya kepala ini, mau disalurkan kepada umat, harus dengan teriak. Bapak mesti bedakan Yusuf Kala bicara dengan Habibie yang bicara. Konsentrasi secara mimik fisikal, ada orang yang bisa berbicara dengan tenang, ada orang yang bisa bicara, IQ dan postur tubuhnya harus seimbang untuk memancing kontraksi daripada IQ. Jadi saya pun jadi loyo kalau begini, karena watak saya energik. Itu harus diperhatikan. Di lain waktu, subuh nanti, insya Allah mudah-mudahan saya masih bisa ada di Kota Malang, karena ada hal yang saya perlu urus di Jakarta. Ini masalah penting, jadi ibu bapak selalu doakan kami. Saya tinggalkan buku ini, bagi yang berminat untuk memilikinya, silakan diambil di mobil, tapi bayar. Ini kami pakai untuk berdakwah, dan biodata saya ada semua lengkap di dalam buku ini. Satu keluarga kami mengucapkan syahadat dan mewisudahkan para pendeta. Ada 2 judul buku di mobil itu. Satu judulnya Munafik, untuk menyentuh perasaan Mokhtar. Kok bisa-bisanya Pak Haji orang Islam model begitu ya? Betul-betul ular minyak, betul. Ya Allah ya Rabbi. Jadi apa manusia kalau sudah begitu? Kemana-mana orang kalau begitu, sudahlah. Lihatlah besok kalau Jokowi turun, ada lagi yang dia puji, dia jilat nanti. Doakan orang-orang ini. Kita sedang berjuang, Pak Gatot Nurmantio, Anies Baswedan. Kita doakan. Allahu Akbar. Prabowo, Fadlizon, dan jangan lupa juga, ada 2 partai yang sekarang bersama umat. Makanya dulu orang-orang bilang Pak SBY penakut. Enggak, saya tetap puji Pak SBY. Terbukti sekarang. Beliau perhitungan politiknya sangat kritis. Sekarang terbukti beliau dengan PKS yang masih bersama-sama umat. Mayoritas Indonesia kaum mukmin. Kita doakanlah Pak SBY agar sehat-sehat selalu. Kepada Pak Gatot Nurmantio dan kepada para pensiunan jenderal yang konsisten dengan umat ini. Hati-hati ibu bapak, ini situasinya situasi yang betul-betul nggak tahu Islam ini gimana nasibnya. Tapi yakinlah, ide komunis itu nggak pernah berhasil. Aidit aja yang sekaliber Aidit aja gagal, apalagi yang nampak begini. Sekaliber Aidit aja gagal. Ya, cuma kita mesti waspada. Kenapa waspada? Karena yang muda-muda begini disorong 1 miliar, saya pun bisa dia tikam. Bisa dia tikam. Karena menurut Syekh Ali Jaber, orang yang nikam itu, dan saya waktu Syekh Ali Jaber ditikam, saya pergi ke Lampung, ceramah di Lampung, tanggal 15. Berlapis-lapis pengamanan, polisi dan tentara. Saya tantang, masih ada orang gila kira-kira, sini. Saya aja yang diganggu, jangan Syekh Ali Jaber. Begitu, jamaah juga jangan bela. Tapi saya sudah siap di sini 4 biji, pisau dapur, pisau rumah. Sampai tengkoraknya saya tikam-tikam. Paling 20 tahun di penjara. 49, keluarnya 20, 60 lebih masih bisa insya Allah. Allahu Akbar. Di mobil juga ada samurai itu hampir 2 meter. Nggak usah bergantung kepada makhluk. Kalau sudah saatnya rimbas. Gitu, ya. Untuk mewaraskan yang gila-gila, suruh ganggulah ustadz-ustadz memang yang gila juga. Orang Kristen bilang kan saya ustadz gila, pendeta gila yang masuk Islam. Bukan gila, baru sembuh dari gila.
Ya, baru sembuh dari gila. Jadi supaya orang gila cocoknya ketemu orang gila. Tunggu saya, aduh kapan kira-kira ini? Memang hidup saya ini diabdikan untuk Islam, mati lebih cepat, lebih bagus. Ya, al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin itu tidak mati.